Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada pagi hari ini berbicara tentang apa yang Yesus katakan kepadamu, perbuatlah itu. Terambil dari Yohanes 2 ayat yang kelima, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat ini adalah bagian dari perikop tentang perjamuan di Kana, tentang mujizat yang pertama yang dilakukan Yesus. Mungkin kita sudah tahu cerita itu ya. Nah, kita melihat bahwa saat pesta itu terjadi, mereka kehabisan anggur dan Ibu Yesus berinisiatif agar Yesus melakukan sesuatu. Tapi Yesus bilang waktunya belum tiba. Nah, lalu Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan pesta yang ada di sana, dia katakan bahwa apa yang dikatakan Yesus nanti kepadamu, perbuatlah itu, lakukan saja. Ya, jangan banyak tanya. Nah, seperti itu saudara yang dikasih Tuhan. Nah, pelayan-pelayan ini kita lihat kisah selanjutnya, mereka melakukan tanpa ragu, tanpa banyak tanya. Nah, banyak orang Kristen kerap kali mereka setelah melihat mujizat baru dia mau taat, baru mau melakukan. Marilah kita jadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dewasa di dalam pengenalan kita kepada Yesus Kristus, untuk kita menjadi pribadi yang taat, jadi pribadi yang melakukan perintah Tuhan. Saat engkau taat, saat engkau melakukan perintah Tuhan, percaya mujizat yang luar biasa akan terjadi di dalam hidupmu. Lakukan itu, walaupun itu hal yang kecil, hal yang sederhana. Nah, kita perhatikan bahwa Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Kita lihat ada 6 tempayan, firman Tuhan katakan, dan mereka diminta untuk mengisi penuh. Dan bagaimana respon dari pelayan itu? Tanpa banyak tanya tadi saya katakan, mereka melakukan dengan baik, dengan cepat, dan sesuai dengan apa yang Yesus perintahkan. Ya, kita lihat di sini mereka mengisi sampai penuh. Kedua, mereka mencedoknya, ya. Yang ketiga, mereka membawanya. Jadi mereka lakukan dengan lengkap. Kerap kali kita melakukan perintah Tuhan ini maunya yang nomor 1 saja, maunya yang nomor 2, maunya yang nomor 3 saja, tidak lengkap. Mari kita lakukan perintah Tuhan dengan benar, tepat, dan jelas, serta lengkap tentunya apa yang firman Tuhan sampaikan, apa yang Dia katakan secara pribadi kepada kita. Nah, saat engkau melakukan itu dengan benar, mujizat terjadi. Dan saudara mesti tahu bahwa ketika mujizat itu terjadi, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu harus jadi kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan harus ditinggikan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, itu untuk kebaikan kita. Kita yang mengalami mujizat, Tuhan mendatangkan kebaikan buat kita, supaya keadaan kita baik. Pelayan-pelayan itu walaupun tidak diceritakan secara detail, saya yakin dia melihat mujizat yang luar biasa, dan itu mendatangkan kebaikan buat dirinya, buat kehidupan mereka. Dan mereka, saya yakin mereka juga percaya di dalam kehidupan mereka mengalami satu hal yang luar biasa. Dan mujizat juga terjadi untuk apa? Untuk kebaikan orang lain. Ya, orang lain yang bersama-sama dengan kita. Ketika engkau taat, mujizat itu juga datang. Mungkin engkau saat ini sedang bekerja di sebuah kantor, perusahaan, dan berkat itu juga terjadi buat tempat di mana engkau bekerja. Mujizat itu terjadi tempat di mana engkau tinggal, yaitu keluargamu, di dalam komunitas, dalam lingkungan apapun. Jadi bukan semata-mata mujizat terjadi untuk kebanggaan kita atau untuk kesombongan kita, tidak. Tetapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikanmu dan juga untuk lain orang. Marilah kita jadi pribadi-pribadi yang apa yang Yesus katakan, kita akan lakukan. Semangat di dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kepada kita. Amin.